sampai satu derajat. Wajar, karena beliau walaupun seorang utama tapi minatnya terhadap menghadap kiblat ini bagus dan tahu ukuran perkiraannya 26 derajat. Kemudian beliau, nih ini penting juga nih, biar kita paham nih siapa Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kebanggaan kita. Watulul Bantani dan panjang bujur Banten, beliau ini ini dulu. Watulu Makata dan bujur Mekah min Jazairil Khalidat, dari Jazirah Khalidat itu sekarang orang menyebutnya, lihat di keterangan, Watud al-Yaum, hari ini yang disebut dengan Jazairul Khalidat itu disebut Jazarul Kanari, yaitu Kepulauan Kanari, atau orang menyebutnya Canary Island. Sekarang silakan cek di Google Earth, tulis Canary Island atau Island, pakai C, Canary Island, biar kita paham nih. Ulama sekelas Syekh Nawawi aja itu sudah ngebahas ini. Canary Island. Canary Island. Lihat di Google Earth, sudah ketemu? Sudah. Udah baik. Pak Ketua sudah diarahkan. Nih apa nih artinya nih? Canary merujuk pada burung Kakak nyarinya di mana? Jangan di Google. Oh, jangan Google. Astagfirullahaladzim. Google Earth, Google Earth. Bumi. Yang gambarnya bumi. Ini cerut burung benar. Tapi kalau sini mah pantai, weh. Ya, kepulauan. Adanya di mana? Hah? Iya, kepulauan. Adanya di mana? Coba lihat dalam peta itu. Hah? Ya, dekat Sahara. Tapi adanya di mana dia? Dalam peta itu. Adanya di mana? Dia dekat dengan apa? Wilayah Spanyol. Masuknya wilayah Spanyol, betul. Tapi dia ada di dekat Jazirah atau kepulauan apa? Spanyol itu kan sejatinya kan Eropa. Dia adanya lebih atas. Canary Island itu adanya lebih bawah. Nggak jauh dari pesisir. Makanya biar teman-teman tahu pesisir mana. Terletak di Samudra Atlantik. Ya betul, Samudra Atlantik. Terus Sebelah barat laut pesisir Afrika. nah itu maksud saya, sebelah barat pesisir Afrika. Afrika, Maroko dan Sahara Barat. Betul. Senegal, nanti Paris Dakar di sananya itu. Bagus banget. Itu kalau kata ahli geografi. Kalau kata ahli geografi, di sini disebutkan yang ini di penjelasannya. Watud al-yaum Jazairul Khalidat, hari ini disebut Canary Island. Tahkumuha Isbania itu Spanyol. Itu masuk dalam wilayah hukum Spanyol. Jadi walaupun sejatinya jauh Pulau Kanari itu dari Spanyol, dia lebih dekat dengan wilayah pesisir Afrika, baratnya Afrika itu. Tapi itu diakui sebagai wilayahnya Spanyol. Wahia fil muhitil atlas. Jadi dalam atlas global itu, bumi yang bulat itu, muqabilu sawahilil maghrib, itu tadi. Dia berhadapan dengan wilayah pesisirnya Afrika sebelah barat. Wa yuqalu laha aidan Jazair Sa'adah. Dulu itu disebut dengan kepulauan bahagia.
Kanal Jufrofiyun adalah para ahli geografi yabdauna. Oh ya, monggo. Yabdauna, para ahli geografi ini memulai bihututitul, garis bujur minha, dari Pulau Canary Island. Kenapa? Alasannya ala annaha, karena sesungguhnya Pulau Kanari itu akhirat jazaril ardi, itu ujung akhir, ya, ujung akhir bumi min jihatil gharbi, dari arah barat. Maka kalau kita lihat peta, setelah sana udah laut, daratan paling tuh ujung tuh itu. Maka ada sejarah dalam surat Al-Kahfi ketika Iskandar Dzulkarnain yang wilayah kekuasaannya dari timur ke barat, baratnya itu di situ mentoknya. Yang Iskandar Dzulkarnain bilang matahari tenggelam di ufuk barat di atas lumpur. Karena wilayah pesisir itu biasanya banyak lumpur, tapi itu sering jadi ejekan orang Kristen. Kita dianggap orang Islam tuh mataharinya tenggelam di lumpur. Dia tidak tahu bahwa itu simbol dari ujung barat bumi. Karena setelah itu laut. Kita bisa lihat di petanya, setelah itu laut. Nah, persoalannya, ini Syekh Nawawi nulis ini tahun 1880. Peta itu dibuat ujung barat itu. Lalu muncullah kesepakatan Greenwich. Tahun berapa? Ingat nggak? 1884. Duluan mana saya Nawawi nulis ini dengan kesepakatan Greenwich? Saya Nawawi. Kita sudah punya konsep timur dan barat. Tapi ternyata kebanggaan kita terhadap hasil karya beliau ini kurang. Kita tidak respect. Saya Nawawi sudah nulis ini pada tahun 1880. Bahkan jelas-jelas dia sebut Banten, daerah tempat kelahirannya, dengan penuh bangganya sebagai rujukan. Kan bisa saja beliau yang menulis daerah lain kan, atau Jakarta deh ditulis sebagai ibu kota negara. Tapi waktu itu juga belum ada Jakarta ibu kota negara, belum merdeka. Beliau menulis dengan bangganya Al-Bantami itu, satu wilayah yang dinasabkan dirinya kepadanya. Makanya disebut Syekh Nawawi Al-Bantami. Itu pada tahun 1880. Saya lanjutkan. Jadi ujung wilayah barat itu adanya di Canary Island, atau di sebuah kepulauan nggak jauh dari pesisir wilayah benua Afrika. Itu ada Aljazair, ada Maroko, ada Senegal. Atau kalau kita sering nonton balap, dulu ada balap Paris mana? Dakar. Nah, lihat nggak mobil balap ke Paris Dakar tuh balapan? Itu kan adanya sampai ke Sahara tadi. Bayangkan balap mobil dari wilayah yang sangat kaya Eropa sampai ke wilayah dalam tanda kutip miskin, yaitu adanya di Afrika. Meskipun sekarang sudah ada nih pemimpin baru Afrika yang masih muda, siapa tuh? Muhammad ini. Yang kuliah itu Pak. Ya, dia sekarang sedang membangkitkan nasionalisme pan Afrika. Iya. Udah maju. Udah maju, udah bikin kereta, nggak pakai utang itu. Dia manfaatkan sumber daya alamnya untuk membangun daerahnya. Ngapain utang? Saya punya sumber daya alam. Dimas itu mengutang dah. Ngelawan apa tuh? Pengusaha dari barat itu. Betul, diusirin. Selama ini Anda hanya mengeruk kekayaan kami dapat apa? Berapa tahun Papua, Freeport ngambil emas di sana. Sampai sekarang penduduk aslinya masih pakai koteka. Di kemanain tuh kekayaannya? Maka pemimpin baru Afrika tuh luar biasa.
Ada pemimpin Indonesia kayak gitu lah, cakep. Bahkan dia sampai cuman digaji 5% dari gaji presiden. Karena yang dia ingin bangun adalah bangsanya. Tahu Mane? Iya. Senegal. Iya. Itu sama, orang Afrika yang sadar betul ketika dia sukses. Dia dapat uang, dia bangun lapangan bola tempat dia tumbuh kembang dulu menjadi pemain seperti sekarang. Bangun. Saya ingin banyak lahir pesepak bola internasional dan seterusnya. Harusnya begitu. Itu namanya hubbul waton seperti itu. Konteksnya seperti itu. Jadi dimanapun ketika dia jadi orang, dia tidak ingat, dia tidak lupa dengan tempat kelahirannya. Dia bangun. Berapa panjangnya? Sab'atun wa sab'una darajatan. 77 derajat. Jadi kalau saya buat gambar gini. Misalnya ini Mekah, Ka'bah ya. Sampai ke ujung barat Pulau Kanari tadi atau benua Afrika lah. Kanari itu adanya di sini. Ada 7 pulau besar Kanari itu. Ada 7 pulau besar sekitar sini. Ini benua Afrika. Nah, ujung baratnya ini lebih tepat. Ini di sini Aljazair, di sini ada Maroko. Ini kurang lebih agak mana nih? Saya bahasanya apa pulau ya? Nah, 77 derajat. Jadi hitungannya bukan lagi Greenwich. Kalau ke Greenwich berapa jaraknya? Mekah ke Greenwich. Ingat nggak? Sekitar 45 derajat karena perbedaannya dengan Greenwich itu 3 jam. Kalau kita 7 jam. 7 kali 15 berapa? 105. Kan 1 derajat berapa? 1 derajat itu 4 4 menit. Ya kan? Maka 4 kali 15 60 menit. 15 derajat 1 jam. Saya lanjutkan. Itu panjang jarak bujur dari kota Mekah ke Canary Island itu sebesar 77 derajat. Watulul Bantani, sedangkan jarak bujurnya Banten berapa? Minha saking Jazairil Khalidat atau Canary Island mi'atun. Berapa mi'atun? 100. Oke. Wa ihda wa arba'una darajatan. Berapa? 41. Jadi 141. Salah. Ya, Sudah. 141 derajat. Lalu dibahas oleh Syekh Nawawi ini Fabaina tulaihimah, maka di antara dua bujur itu, yaitu bujur Mekah dengan bujur Banten, ada selisih perbedaan arba'atun wasittuna, 64. Apa nih darajatan derajatnya? Kalau tadi ini misalnya Mekah, maka ke ujung baratnya itu 77 derajat. Kalau ini Banten, maka ke ujung baratnya itu sebesar 141 derajat. Jarak interval antara 77 ke 141 ini menyisakan selisih sebesar 64 derajat. Tinggal dikurang saja, 141 dikurangin 77 derajat. Nah, itu perbedaan bujur antara Indonesia dengan Mekah. Pakan al-Bantaniyu, kata beliau ini,
Maka sesungguhnya wilayah Banten itu musamitan, azimutnya mengarah liruknil yamaniyu, ke rukun Yamani, alladzi alaihi kang atase al hajarul aswadu, hajar aswad. Jadi Imam atau Syekh Nawawi sudah paham betul letak geografis Banten dengan sudut hadap ke Ka'bah. Kalau Ka'bah misalnya menghadap ke sini, nah buat gini aja ya. Ujung-ujungnya tuh namanya rukun. Ujung-ujungnya ini nih, ini namanya rukun nih. Yang disebut rukun tuh ini. Ujung. Tahu ini ujung apa namanya? Rukunnya rukun apa? Rukun Iraki. Karena dia menghadap ke Irak. Irak. Ini rukun Sami. Karena menghadap ke negeri Syam. Syria sampai ke Palestina sana. Ini rukun Yamani karena mengarah Yaman. Ini satu-satunya yang tidak menggunakan arah negara. Rukun Hajar Aswad. Dan luar biasanya rukun Hajar Aswad ini mengarah ke Indonesia. Masya Allah. Berarti dilindungi Indonesia ini. Di antara empat rukun ini negaranya sudah hancur. Ini perang mulu hancur. Yaman juga sedang perang. Satu wilayah yang masih aman dari peperangan, Indonesia, Malaysia. Maka nanti di hari kiamat nanti akan ada pasukan yang datang dari arah timur. Ada kemungkinan ke arah siap bagian mana? Ya, ini kata Syekh Nawawi. Jadi arah kiblat orang Banten nih, itu kalau ditarik lurus itu mesti menghadap ke sini. Rukun Hajar Aswad. Beliau itu ulama fikih tapi paham betul geografi. Lanjutkan. Wa'lam, dan ketahui olehmu anna bainas samali wad dabur tis'ina darajatan, bahwa di antara samali apa tadi? Kiri. Kanan. Simal kiri, samal utara. Jadi kalau udah jadi samal namanya utara. Dari utara nih, saya Nawawi sedang menjelaskan, ketahuilah olehmu bahwa dari utara wad dabur ini dia maghrib. Dabur itu maghrib, yaitu barat. Tis'ina berapa? 90. Tis'ina 90. Apa nih darajatan? Derajat. Derajatnya. Jadi kata Syekh Nawawi, dari utara Samali ke Barat. Dabur atau maghrib atau barat itu 90 Derajat. derajat. Oh iya. Lagi. Wakada, dan iku kayak demikian apa? Demikian utara ke barat adalah bainad dabur wal janub, antara barat ke selatan. Utara. Ini juga sama 90 Derajat. derajat. Kemudian wakana bainal janub wasoba, dan demikian pula antara selatan ke timur. Ini 90 Derajat. derajat. Nah. Wakada bainas soba wasamali, kembali lagi antara timur dengan Utara. itu juga 9. Total keliling bumi itu berapa? 360 derajat. 90 tambah 90 180, 180 tambah 90 270 tambah 90, total keliling bumi 360 derajat. derajat. Oke.
Fayu khozu min jihatid dabur ila jihatis samali situn wa isruna darajatan. Dan diambillah berapa derajat? 26 derajat. Pada lika huwa kiblatun ahlil jawi, maka itulah kiblatnya orang Jawa. 26 derajat nih, yang ini tadi nih. Tapi tidak mewakili ya gambarnya karena terlalu ini tidak mewakili. Kalau ini mah kalau diukur pakai penggaris mah lebih dari 26 derajat. 26 derajat itu kira-kira begini. Gitu. Oke. Wa hadhihi suratul tur, ini berikut ini adalah gambaran tentang bujur wal ardi dan lintang fi surati Baitil Ibroh yang bisa kalian temukan pada satu gambaran kompas. Jadi saat itu juga beliau sepertinya sudah mengenal alat bantu berupa kompas. Dari teks yang singkat ini, jadi ini kitab berbicara tentang bagaimana orang Banten sholat menghadap kiblat. Di dalam gambaran yang disampaikan oleh beliau sudah menyebutkan bahwa orang ahli geografi itu sudah mengukur akhir bumi yang ada di barat adanya di Canary Island, ya, adanya di ujung barat benua Afrika. Dan beliau sampaikan itu yaitu ketika nulis kitab ini pada tahun 1880. Jadi beliau nggak kenal yang namanya Greenwich. Patokannya adalah ujung barat Afrika. Karena setelah itu lautan apa? Samudra Samudra Pasifik. Sudah tidak ada daratan lagi di sini. Setelah kemarin, maka Imam Iskandar Dzulkarnain itu berhenti kira-kira pasti ada di situ di ujung barat kepulauan Afrika. Kemudian yang jadi persoalan adalah pendapat Imam Mazhab dalam kitabnya yang lain. Ini kan Sulam Munajah ya. Pernah dengar kitab Marokil Ubudiyah? Nah, itu sama karangan beliau juga. Di sana disebutkan urusan kiblat Imam Hanafi itu lebih gampang. Udah lihat aja Qaidah Musallas. Qaidah Musallas itu kalau sekarang terjemahannya pakai aja trigonometri. Nyapusannya ini ya? Iya. Pakai trigonometri. Kalau Imam Hanafi itu ya. Coba cek Imam Hanafi lahir tahun berapa? Biar kita tahu khasanah Islam ketika berbicara tentang geografi. Berapa? Anggaplah di tahun 700-an ya beliau hidup ya. Itu beliau sudah mengatakan untuk urusan menghadap kiblat pakai Qaidah Musallas. Qaidah Musallas itu trigonometri. Tadi Indonesia di sini, kemudian Mekah di sini. Pakai trigonometri dengan menggunakan ukuran bujur. Tarik bujur sepanjang 106 dikurangi 39.
garis bujurnya Mekah. Kurang lebih ada sekitar 66 derajat. Ini garisnya nih, 66 derajat. Ini sisi kiri. Ini sisi depan. Kata Imam Nawawi, tarik saja dari ujung Mekah ke Banten. Nah, ini namanya trigonometri. Berapa kemiringannya itu? Berapa? 295 17 295 derajat 17 menit. Atau karena ini dari barat ya, maka ini 25 derajat 17 detik. Ini dari barat ya, hitungan ini barat. Itu kata Imam Hanafi. Pakai aja itu. Kita ini mazhabnya apa? Syafi'i kan? Kata Imam Syafi'i adyaku, lebih ketat. Pokoknya harus menghadap Ainul Ka'bah. Imam Syafi'i. Bayangin kita jauh nih dari Indonesia nih. Gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa itu adalah I know. arah kiblat? Harus presisi. Imam Syafi'i. Imam Malik dengan Imam Hambali, dia kalau Ainul Ka'bah, Ka'bahnya kelihatan situ, wajib. Tapi kalau nggak jauh, harus yakin tuh, zonan. Kira-kira Ka'bah ke arah sana, udah saya ngadep sana. Zonan. Itu Imam Malik dengan Imam, bukan yakinan Syafi'i. Bayangin, ketat gak Imam Syafi'i itu? Sekarang kita pakai apa? Kita pakai yang mana sekarang? Benar. Kan kita nggak boleh talfik nih, ya. Talfik itu kan mencampur adukan dua mazhab dalam satu pekerjaan. Saya sudah sering contoh dulu, misal kita wudhunya pakai Imam Syafi'i misal ya. Imam Syafi'i kan wudhunya gampang tuh, kepala mah ini kan bagian dari kepala, cukup begini aja udah sah. Tapi batalnya mudah, wudhunya gampang, senggolan dikit sama cewek batal. Kalau Imam Malik wudhunya susah, kepala semuanya kudu dibasuh. Maka kalau disentuh dengan cewek nggak batal, wajar. Wudhunya susah, batalnya susah. Lah ini kita wudhunya pakai Imam Syafi'i, tuh, ya kan? Batalnya Imam Malik, senggolan kagak batal. Itu namanya talfik, mencampur adukan, ya, mencampur adukan dua mazhab dalam satu pekerjaan sholat. Nah sekarang kita ngadep kiblat ini versi siapa? Pakai versinya siapa coba? Pernah nggak ngukur kiblat rumah? Pernah nggak? Ini udah, karena Imam Syafi'i bilang yakinan, nggak boleh zona. Harus yakin itu arah Ka'bah. Yang membuat kita yakin apa? Ngukur pakai teodolit, baru kita yakin. Kan nggak boleh kira-kira, nggak boleh zona. Kayaknya ngadep sono nih. Itu mah Imam Malik. Boleh kalau jauh itu dan itu zona. Tapi kalau dekat, memang harus yakin, mau kelihatan itu Ka'bahnya. Kita lagi di Masjidil Haram nih, kita tahu itu Ka'bahnya, yakinan harus ke sana. Tapi saat kita jauh dan tidak terlihat Ka'bah, maka boleh kata Imam Malik zonan, jihad arahnya ke sana. Imam Syafi'i tidak boleh zonan, harus yakinan. Cara kita yakin, dipakai teodolit. Seberapa banyak masjid yang sudah diukur arah kiblatnya pakai teodolit? Seberapa banyak rumah-rumah kita yang kadang-kala ketika kita tidak sholat di masjid, kita sholat di rumah? Secara fikih, oke, kalau pertanyaannya bagaimana? Secara fikih, wa min syara itu wujubis sholat istiqbalul kiblat. Di antara syarat wajibnya sholat adalah menghadap kiblat. Yang namanya syarat kalau tidak terpenuhi
batal. Lang manis na keluarga ya. Lang manis.